Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok-kelompok akan mempresentasikan hasil data mining kami yang berjudul Penerapan Data Mining dalam Pengelompokan TV Shows Berdasarkan Rating. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Gagaria Samba, lalu yang kedua ada Zevanya Raja Pradipta, dan yang ketiga ada Varian Muhammad Jatika. Latar belakang yang membuat kami melakukan data mining ini, yang pertama adalah kurangnya layanan penyedia penilaian film secara objektif, di mana rata-rata penyedia penilaian film tuh berdasarkan pendapat-pendapat orang-orang tertentu saja, tidak tergantung filmnya. Lalu yang kedua ada banyaknya film kurang berkualitas, di mana hal ini menyebabkan orang-orang tuh bingung ingin menonton apa, karena orang-orang tuh selalu ingin mencari film yang bagus dan layak untuk ditonton. Yang ketiga, ada beberapa film butuh pengakuan dari kualitasnya, tapi terkadang kurang akan promosi. Seperti yang banyak terjadi, film-film yang memenangkan piala Oscar kadang baru diketahui saat dia baru memenangkan piala tersebut. Namun pada saat penayangannya, kadang kurang promosi, yang menjadikan film itu kurang bisa dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. Mengapa mereka bisa menang piala Oscar? Itu karena banyak penonton yang menonton film itu tuh terdiri dari para kritikus saja. Urgensi kami melakukan penelitian ini, yaitu masa pandemi ini membuat orang-orang tuh selalu berada di rumah dengan waktu yang cukup lama, yang bisa menyebabkan kebosanan yang sangat akut. Hal ini sejalan dengan tingginya minat orang dalam menonton film untuk mengisi waktu luangnya. Keuntungan dan manfaatnya adalah, yang pertama tentunya mengelompokkan kualitas film yang berkualitas dan kurang berkualitas, yang dimana akan mempermudah orang-orang untuk melihat kira-kira mana sih film yang worth untuk ditonton dan mana yang tidak. Yang kedua tentunya dengan adanya output yang kami lakukan, output penelitian yang kami lakukan nanti, tentu akan meningkatkan minat menonton film dalam masyarakat. Dan yang ketiga, mempermudah orang untuk melihat review suatu film. Lalu ada sumber terkait, dataset film yang kami pakai, kami dapatkan dari Kaggle. Data film yang diperoleh itu berasal dari IMDb dan banyak situs web lain dengan suara rata-rata, jumlah suara, ulasan, dan deskripsi. Meskipun IMDb itu sendiri adalah salah satu sumber yang paling terpercaya untuk masalah penilaian film, situs web lain seperti filmtv.it juga dapat memberikan informasi tentang bagaimana pengguna dari berbagai negara menilai film dibandingkan menilai film satu sama lain lah istilahnya. Setiap baris film yang tersedia di filmtv.it ini mencakup judul asli, tahun, genre, durasi, negara, sutradara, aktor, suara rata-rata dari para kritikus, dan juga yang terakhir adalah suara audiens. Untuk algoritmanya sendiri, algoritma yang kelompok kami pakai adalah algoritma K-mean clustering. K-mean clustering itu merupakan suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau biasa kita kenal di machine learning sebagai unsupervised method, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi atau dikelompokkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Varian. Ya, baik. Selanjutnya adalah dataset. Jadi dataset yang kami pakai itu adalah data kumpulan film yang kami dapat dari Kaggle. Data tersebut mencakup beberapa film dan juga variabel yang berhubungan dengan film tersebut. Jadi pertama terdapat dataset training. Dataset training itu adalah data mentah yang kami dapat dari Kaggle yang jumlahnya mencapai 16.000. Di data ini terdapat 15 variabel, yaitu title, contohnya adalah Inception, tahun 2010, age 13 ke atas,
rating IMDb-nya 8,8, rating Rotten Tomatoes-nya 87%, Netflix 1, Hulu 0, Prime Video 0, Disney 0, Type 0. Direkturnya itu adalah si Christopher Nolan, genrenya action, adventure, country-nya United States, United Kingdom, language-nya Inggris, Japanese, French, dan runtime-nya 148. Next. Nah, lalu selanjutnya ada dataset testing. Jadi dataset testing ini adalah potongan atribut dari dataset training yang kita potong menjadi 4 atribut saja, yaitu title, year, MDB, dan Rotten Tomatoes. Next. Oh, maaf, sebelumnya, jadi di dataset testing ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel independen. Apa yang dimaksud variabel independen itu adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada nilai dari variabel lainnya, atau bisa disebut sebagai variabel bebas. Nah, variabel independen itu adalah title dan year. Selanjutnya ada variabel dependent. Jadi variabel dependent itu adalah variabel yang nilainya terikat. Bisa disebut variabel terikat. Variabel Y yang digunakan yaitu adalah contohnya IMDb dan Rotten Tomatoes. Next. Selanjutnya ada dataset cleansing. Jadi dataset cleansing ini adalah hasil dari dataset testing yang jumlahnya 16.000 menjadi 1.000 data saja. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Silvanya. Ya, jadi untuk metodenya sebelum kita masuk ke algoritma K-means yang utama, tentunya kita perlu sebelum ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu mengimport semua fungsi-fungsi yang akan digunakan seperti matplot untuk visualisasi clustering, lalu ada numpy untuk menghitung cluster, dan pandas untuk mengimport data. Nah, setelah kita import fungsi-fungsi tersebut, kita juga akan mengupload data yang akan kami gunakan, lalu kita juga akan menentukan atribut apa saja yang akan kita gunakan, yaitu IMDb dan Rotten Tomatoes. Setelah itu kita akan masuk ke algoritma K-means yang kami gunakan. Yang pertama kita inisialisasi dulu, ada 3 variabel yang akan kita inisialisasi, yaitu yang pertama adalah K, yaitu adalah jumlah cluster yang digunakan, yaitu 3. Lalu ada maximum iteration, yaitu adalah jumlah iterasi maksimal yang bisa dilakukan. Lalu ada tol, yaitu toleransi untuk menghitung jarak minimum centroid awal dan centroid baru, yaitu digunakan untuk menghentikan iterasi. Lalu kita akan masuk ke algoritma K-means yang utama, yaitu langkah pertama adalah kita akan menentukan centroid awal, yaitu menggunakan ketiga data pertama. Lalu kita akan melakukan proses klasifikasi cluster dengan menghitung jarak minimum data yang akan diklasifikasikan dengan centroid awal yang tadi sudah ditentukan menggunakan fungsi dari numpy, yaitu np.linalog.norm untuk mengukur jarak data dan centroid. Lalu setelah itu akan dihasilkan set data yang baru dan itu akan membentuk cluster baru. Lalu dengan fungsi np-average itu kita akan menentukan centroid yang baru. Setelah mendapatkan centroid yang baru, kita akan membandingkan jarak centroid awal dan centroid yang baru. Jika perbandingannya tidak terlalu signifikan, maka iterasinya akan dihentikan. Yaitu kita akan bandingkan dengan nilai toleransi yang tadi sudah kita inisialisasi. Lalu proses ini akan terus diulang sampai hasil iterasi sudah selesai. Lalu setelah itu kita akan memanggil fungsi K-means yang kita lakukan di atas dan juga kita akan melakukan proses visualisasi clusternya. Selanjutnya, berikut merupakan grafik hasil yang data mining yang kita lakukan. Dapat kita lihat pada grafik di bawah ini, yaitu untuk klaster pertama ditunjukkan dengan warna ungu, lalu warna biru menunjukkan klaster yang kedua, lalu klaster yang terakhir warna kuning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk knowledge yang didapat dari penelitian ini, yaitu setiap film sudah dikelompokkan menggunakan K-means clustering yang menunjukkan cluster dari setiap warna, di mana grafik yang ada seperti yang tadi Zevanya sudah jelaskan, kalau Y menunjukkan penilaian berdasarkan IMDb dan X menunjukkan penilaian berdasarkan Rotten Tomatoes.
Warna ungu, seperti yang tadi dijelaskan, menunjukkan klaster 1, itu menunjukkan film yang memiliki rating IMDb dan Rotten Tomatoes biasa saja. Yang berarti film tersebut memiliki penilaian dari kritikus dan para audiens. Bisa dibilang kurang memuaskan dan kurang layak untuk ditonton. Untuk penilaian kritikus ini, itu tuh biasanya rata-rata berasal dari IMDb. Sedangkan untuk para audiens itu berasal dari Rotten Tomatoes. Dan yang warna kuning atau tadi disebut klaster kedua, itu menunjukkan kalau film tersebut bagus berdasarkan penilaian para kritikus film saja. Dan yang terakhir adalah warna biru atau klaster ketiga, menunjukkan film yang memiliki rating IMDb dan Rotten Tomatoes yang sama-sama bagus, yang berarti sangat layak untuk ditonton. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Varian. Jadi berdasarkan knowledge di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dari data yang kita dapat, kita bisa memilih atau menonton film berdasarkan rating yang telah didapat dari Rotten Tomatoes dan IMDb dengan mudah. Di mana semakin bagus rating film, penyedia pelayanan penilaian film tersebut, maka film tersebut semakin layak untuk ditonton berdasarkan kualitasnya. Next. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok-kelompok. Apabila ada kekurangan kami dalam mempresentasikan hasil data mining kami, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.